Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu. Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia untuk mendapatkan informasi yang terbaru. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, serta diberikan rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini, saya akan berjalan-jalan ke kota Surabaya. Pada esok hari, kami rombongan berangkat dari Jombang menuju ke Surabaya. Di tengah perjalanan, kami terjebak beberapa kemacetan di jalan karena aktivitas lalu lalang mereka yang sedang pergi untuk bekerja. Dan sekarang saya terjebak di perlintasan kereta api RSI di kota Surabaya. Kami selalu sabar untuk menunggu sampai selesainya kereta api lewat. Kami akan menunggu dan melanjutkannya. Alhamdulillah, kereta api sudah lewat. Kita bisa melanjutkan perjalanan lagi. Kita berada di Surabaya. Surabaya adalah salah satu kota terbesar di Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya, baik dari segi budaya, ekonomi maupun politik. Kota ini terletak di pesisir utara Pulau Jawa, di Provinsi Jawa Timur, dan telah menjadi saksi dari berbagai peristiwa penting dalam sejarah Indonesia. Asal-usul nama Surabaya. Nama Surabaya diyakini berasal dari dua kata dalam bahasa Jawa, yaitu suro ikan hiu dan boyo adalah buaya. Ada legenda yang menyebutkan bahwa Surabaya berasal dari pertempuran antara ikan hiu dan buaya di sungai. Meskipun ini hanyalah legenda, nama tersebut menggambarkan kota yang memiliki peran besar dalam sejarah laut dan perdagangan. Surabaya telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13 hingga ke-15. Kota ini merupakan pelabuhan yang penting dalam jalur perdagangan di Nusantara. Pada masa tersebut, Surabaya adalah pusat perdagangan yang menghubungkan berbagai wilayah di Indonesia dengan dunia luar. Masa kolonial Belanda. Pada abad ke-19, Surabaya menjadi salah satu pelabuhan penting bagi Belanda di Hindia Belanda atau sekarang Indonesia. Kota ini berkembang pesat dan menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan Pulau Jawa dan pulau-pulau yang ada di Indonesia dengan dunia internasional. Pemerintah kolonial Belanda membangun infrastruktur penting seperti pelabuhan, jalan raya, dan bangunan-bangunan kolonial yang masih ada hingga saat ini. Surabaya juga menjadi pusat kekuasaan administrasi Belanda di Jawa Timur. Beberapa bangunan bersejarah seperti Gedung Gerahadi dan Katedral Surabaya dibangun pada masa kolonial ini. Selama Perang Dunia Kedua, Surabaya jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942. Jepang menguasai kota ini hingga 1945.
Selama masa pendudukan Jepang, Surabaya menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan Jepang dengan banyak pergerakan dan pemberontakan yang terjadi di sini. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Surabaya menjadi salah satu kota yang memainkan peran penting dalam pertempuran mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Salah satu peristiwa paling bersejarah di Surabaya adalah pertempuran Surabaya pada 10 November 1945. Peristiwa ini adalah salah satu pertempuran terbesar setelah proklamasi kemerdekaan yang melibatkan pertempuran sengit antara pasukan Inggris yang membantu Belanda untuk kembali dan para pejuang Indonesia bertempur ini memperkuat tekad bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Karena peristiwa ini 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan di Indonesia dengan Surabaya menjadi simbol perjuangan kemerdekaan. Saat ini Surabaya adalah kota metropolitan yang menjadi pusat bisnis, perdagangan, dan pendidikan di Jawa Timur. Itu adalah sekilas tentang Surabaya. Perjalanan kita lanjutkan lagi. Selanjutnya kita akan menuju ke SMK Negeri 8 Surabaya. Di sana kita disuguhkan tentang tari remo. Tari remo adalah salah satu tarian tradisional yang berasal dari Jawa Timur, khususnya dari Surabaya. Tari ini sangat terkenal di Indonesia dan seringkali dipertunjukkan dalam berbagai acara budaya atau perayaan. Sebagai tarian yang menggambarkan semangat dan keberanian, tari remo memiliki sejarah yang kaya dan memiliki kedalaman makna dalam budaya Jawa. Tari remo berasal dari kota Surabaya, Jawa Timur yang awalnya digunakan sebagai tarian penyambutan atau untuk merayakan acara-acara penting. Konon tari ini pertama kali diciptakan pada zaman Kerajaan Majapahit sebagai bagian dari ritual atau upacara yang bertujuan untuk menghormati tamu dan menyambut kedatangan orang penting. Tari remo mengandung unsur-unsur yang menggambarkan kegagahan, semangat, dan keberanian. Ada cerita bahwa tari ini mengacu pada perang atau pertempuran dengan gerakan-gerakannya yang penuh semangat dan energik, menggambarkan kekuatan dan keberanian para prajurit. Secara umum, tari remo menggambarkan semangat para prajurit atau pejuang yang siap menghadapi segala rintangan. Gerakan tari ini menggambarkan ketangkasan, keberanian, dan semangat juang. Tari remo seringkali dipentaskan dalam berbagai acara penting termasuk upacara adat, festival, atau acara penyambutan tamu penting. Selain itu, tari remo juga digunakan dalam acara-acara penyambutan di berbagai acara besar seperti pernikahan, penyambutan tamu negara, atau acara budaya. Tari ini menggambarkan rasa hormat dan kebanggaan terhadap tamu yang datang. Tari remo memiliki gerakan yang khas dan energik. Beberapa ciri khas tari ini antara lain: gerakan energik. Gerakan tari remo penuh semangat dengan gerakan tangan dan kaki yang cepat serta gerakan tubuh yang gesit. Hal ini menggambarkan kekuatan dan keberanian. Irama gamelan. Tari remo biasanya diiringi oleh musik gamelan yang khas dari Jawa Timur. Alunan gamelan ini memberikan nuansa semangat dan kegagahan dalam pertunjukan. Pakaian tradisional penari remo biasanya mengenakan kostum tradisional Jawa seperti beskap atau baju resmi pria Jawa dan jarik atau kain batik dengan ikat kepala. Ekspresi wajah yang kuat. Selama pertunjukan, penari tari remo menunjukkan ekspresi wajah yang kuat dan penuh semangat, menandakan karakter seorang pejuang. Sering dengan berjalannya waktu, tari remo terus berkembang. Tarian ini mulai diadaptasi dan disesuaikan dengan kebutuhan pertunjukan modern, namun tetap mempertahankan esensi semangat dan keberaniannya. Tari remo kini sering dipentaskan dalam berbagai acara besar, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan menjadi simbol budaya Surabaya dan Jawa Timur.
Selain itu, tari remo juga telah menjadi bagian dari seni pertunjukan yang populer di kalangan masyarakat Jawa Timur. Dengan semakin berkembangnya dunia seni dan budaya, tari remo semakin dikenal luas dan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan atau pengunjung yang datang ke Surabaya. Tari remo adalah salah satu tarian tradisional yang sangat penting dalam budaya Jawa Timur, khususnya Surabaya. Tarian ini tidak hanya memiliki nilai seni yang tinggi, tetapi juga syarat dengan nilai-nilai keberanian, semangat juang, dan rasa hormat. Tari remo menjadi simbol kekuatan dan semangat yang baru terus berkembang dan dipertahankan hingga saat ini, baik dalam konteks budaya tradisional maupun pertunjukan modern. Terima kasih, itu informasi atau secara sekilas tentang tari remo. Selamat beraktivitas, semoga sobat sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.